Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas arus listrik dalam logam. Sekarang kita pusatkan perhatian kita pada aliran muatan listrik dalam arus listrik. Nah, kita tinjau suatu kawat listrik. Kita gambarkan seperti ini contohnya. Oke. Nah, ini adalah kawat logam yang dialiri arus listrik. Oke, katakanlah ini ya, kita gambarkan ini penampangnya, luas penampang. Ini katakan di titik P. Sehubungan dengan aliran listrik, kebanyakan orang menggunakan pengertian arus listrik itu untuk menyatakan banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu ya. Kalau kita gambarkan, ini kan melewati penampang ya, ini deki. Ini ada deki, karena melaju ya, mengalir, maksudnya mengalir melalui suatu penampang, berarti ada kecepatan ya. Ada kecepatan. Nah, supaya lebih jelas kita fokus ke gambar ini. Di sini dilukiskan suatu kawat logam dengan medan listrik berkekuatan E di dalamnya, ya, berkekuatan E. Nah, walaupun di dalam logam yang mengalir adalah elektron bebas yang bermuatan negatif, sudah menjadi kebiasaan orang untuk menyatakan arah arus listrik berlawanan dengan gerak muatan negatif ya. Oke. Arah arus listrik berlawanan dengan gerak muatan negatif. Oke, muatan negatif ke kiri berarti arah arus listriknya ke kanan ya. Arahnya ke sini. Nah, ini oke, kita tulis di sini ada besaran fisika, ada luasan A, lalu ada banyaknya muatan yang mengalir dengan deki pada kecepatan tertentu. Oke, ini hanya di titik P saja seperti ini. Nah, jelas di sini arus listrik mengalir dari tempat berpotensial tinggi ke tempat berpotensial rendah ya. Nah, ini sesuai dengan arah arus bila di dalam medium mengalir muatan positif dan negatif ya. Seperti halnya pada arus listrik dalam elektrolit. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat muatan positif deki melalui suatu penampang pada titik P, katakanlah. Kan ini lewat ya. Ini sebenarnya banyak penampang di sini tuh. Selama dalam kawat logam. Muatan deki ini memerlukan waktu ya sebesar dt untuk menyeberang penampang di titik P. Nah, sesuai dengan definisi arus listrik bisa kita tulis arus itu sama dengan besarnya muatan per satuan waktu. Nah, pada bahasan ini kita hanya mempelajari arus yang besarnya konstan dan arahnya pun tidak berubah ya. Nah, arus listrik semacam ini ya disebut arus searah. Arus searah atau arus
DC ya, arus DC atau direct current. Sedangkan nanti untuk arus bolak-balik atau arus AC, alternating current, nanti kita bahas di bab selanjutnya. Nah, dari persamaan ini jelas satuan arus listrik ini adalah coulomb per second atau coulomb per coulomb second pangkat -1 ya. Oke. Nah, karena muatan elektron ini besarnya Q itu besarnya 1,6 kali 10 pangkat -19, artinya arus 1A ini membawa sebanyak kira-kira 6 kali 10 pangkat 18 elektron tiap detik ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi gambar yang sudah kita gambar tadi, di sini bila jumlah pembawa muatan tiap satuan volume adalah N, jumlah pembawa muatan tiap satuan volume adalah N dan muatannya E, kita tulis E, maka rapat muatan bebas ya, elektron bebas, karena pada logam ya, bebas dalam logam, rapat ya, rho sama dengan berarti N dikalikan dengan muatannya ya. Nah, selanjutnya misalkan pada suatu tempat laju gerak rata-ratanya kita tulis V ya, lajunya V, maka dalam waktu sebesar dt ya, muatan akan bergerak sejauh V dt. Ini kan sesuai hukum Newton ya, bahwa V dikali T itu sama dengan S ya. Cuman ini narasinya muatan bergerak sejauh, muatan bergerak sejauh apa ya, dinyatakan dengan Vt atau Vdt. Nah, bila penampangnya A, kita tulis penampangnya A, tadi sudah ditulis. Volume yang disapu pembawa muatan dalam waktu dt ya, kita tulis. Berarti ketika ditanyakan volumenya dV sama dengan A dikalikan dengan A tuh, ini kan kalau kita mencari katakanlah kawat itu seperti silinder ya, karena sebetulnya kawat di sini kecil, cuman tetap mempunyai penampang. Mencari volume silinder kan alas kali tinggi ya, alas dikali tinggi. Alasnya di sini luas penampang, kita tulis A, lalu tingginya mana? Tingginya ini tak lain adalah sejauh si muatannya mengalir ya, berarti yang ditanyakan S atau V dikalikan dengan dt. Nah, jelas di sini dq ya, yang ini si muatan ketika mengalir, dq ini sama dengan rho kalikan dv. Ini tak lain dari rumus rho sama dengan m per v ya. V di sini volume, cuman di sini kan sedang berbicara arus listrik, berarti masanya itu muatan di sini, jadi dq. Berarti kalau ini diganti dq, berarti v ini sama dengan ketika ditanya dq berarti ini beda ruas ke sini ya, volume dikali rho ya. Nah, di sini sampel dikit ya, berarti di sini volumenya juga sampelnya atau dV dikalikan dengan rho. Nah, tak lain rho dV ini sama dengan tadi rho nya
sudah kita cari sama dengan N dikalikan dengan E ya. NE AV DV-nya ini tinggal dimasukin A V DT, sehingga arus I sama dengan dQ per DT sama dengan N E dikalikan dengan T-nya habis ya, DT-nya dikalikan dengan V atau kecepatannya. Nah, persamaan yang kita tulis ini menyatakan bahwa arus pada suatu titik pada kawat itu bergantung pada luas penampang ya. Nah, agar tidak perlu menyatakan luas penampang, kita definisikan dengan istilah rapat arus, simbolnya J ya. Kalau kita tulis J sama dengan I dikali dibagi A ya. Berarti yang kita tulis I-nya tadi N E A V dibagi A, coret-coret berarti N E V ya. Jadi rapat arus sebanding dengan laju rata-rata pembawa muatan ya. Nah, seperti itu mungkin untuk gambaran singkat mengenai arus listrik di dalam logam. Oke, baik, baru kita masuk ke hukum Ohm ya. Oke, kita tutup dulu. Kita buat di video selanjutnya.